Nabawi, ada yang disebut Raudhah. Raudhah itu masjid aslinya Masjid Nabawi. Itu masjid aslinya. Raudhah itu antara mimbar dengan rumah Nabi. Rumah Nabi itu sekarang jadi kubur Nabi. Kubur Nabi ini tidak bisa dimasuki lagi. Dan dulu rumah Nabi inilah rumah Aisyah. Baik, kalau dibilang di depan pintu kamarku, jadi lihat sana masjid langsung. Sementara orang-orang Habasyah memainkan tombak di masjid, berarti anak-anak muda dulu mainnya di masjid, main tombak. Lalu beliau menutupiku. Aku tadi lagi lihat, kata Aisyah, saya lagi lihat anak-anak Habasyah itu main. Rasulullah menutupi saya sampai saya gini-gini gitu. Terus beliau menutupiku dengan pakaian beliau agar aku melihat permainan mereka. Kemudian beliau menghampiriku untuk memberikan perhatian kepadaku sampai aku sendiri yang bergegas pergi. Oleh karena itu, hargailah keperluan gadis belia yang masih suka bermain dan menghibur diri. Dalam nafas Ma'mar dan Az-Zuhri, aku terus memandangnya sampai aku sendiri yang bergegas pergi. Maka hargailah keperluan gadis belia yang masih suka mendengarkan hiburan atau menonton hiburan. Lalu aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan pakaian beliau, sementara aku memperhatikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid, sampai aku sendiri yang merasa jenuh. Maka hargailah keperluan anak gadis belia yang masih menyukai permainan yang menghibur. Itu ketika Aisyah hiburannya seperti itu. Rasulullah SAW biarkan dia menikmati hiburannya tadi dengan pemuda-pemuda Habasyah. Hiburannya Aisyah lagi. Aisyah masih suka dengan mainan, yaitu sebenarnya boneka di sini. Lainnya anak-anak Aisyah ketika kecilnya sangat suka dengan mainan karena usianya masih sangat muda. Tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah, kita mendapati riwayat-riwayat menceritakan bahwa Aisyah masih suka bermain layaknya anak-anak kecil. Sebagai catatan kaki nomor 2, ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bolehnya anak perempuan bermain boneka karena ada hajat untuk mendidik anak supaya anak perempuan bisa jadi lebih penyayang. Ibnu Hajar menyebutkan para ulama berdalil dengan hadis ini akan bolehnya patung atau boneka untuk permainan, di mana berwujud perempuan, dan bolehnya mainan untuk anak perempuan. Berarti anak laki-laki mainannya bukan ini. Ya, anak laki bukan mainannya boneka kayak gini. Hadisnya adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat tandingan yang serupa dengan ciptaan Allah. Ini pengecualian. Kemudian ini ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad, dan dia katakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama. Pekan lalu di Sekar Kedaton saya singgung tentang masalah hukum gambar dan patung foto. Ada 5 hukum di sini. Cara membuat, ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang pertama, patung dan gambar yang jelas tidak boleh adalah patung dan gambar yang tujuannya menandingi ciptaan Allah untuk diagungkan berarti. Jadi poin pertama itu tidak boleh diagungkan tujuannya. Menjadi sembarang, diibadahi, dikultuskan, itu nggak boleh. Sudah? Terus yang kedua, yaitu patung atau gambar yang dibuat dengan tangan sendiri. Dibuat dengan tangan sendiri. Ini disuruh hidupkan pada hari kiamat. Yang buat disuruh hidupkan pada hari kiamat. Ketika Nabi SAW bahas tentang suwar seperti ini, Nabi suruh
Nabi perintahkan coba hidupkan yang sudah dibuat itu. Ternyata kok tidak bisa dihidupkan, maka dia disiksa gara-gara tidak bisa hidupkan. Terus yang ketiga, foto hasil kamera. Foto hasil kamera masih boleh. Ini kan saya lagi bahas hukum semua ini. Yang ketiga ya, foto hasil kamera hukumnya apa? Masih boleh. Tergantung yang difoto itu apa. Kalau foto gambar telanjang ya nggak boleh, lagi di share gitu. Itu jelas. Terus yang keempat, video. Video berarti dari kamera juga kan? Ya dari HP juga masuk, juga masih boleh. Karena video itu kumpulan gambar yang bersambung. Kumpulan foto yang bersambung. Coba aja kalau putar itu di pause tuh, jadi apa? Foto. Dipencet lagi itu play, jadi apa? Video bergerak lagi. Terus ada hukum yang kelima. Sekarang hukum menggantungkan, memajang. Menggantungkan atau memajang foto tadi. Kita rinci satu, jika dikultuskan haram. Jika dikultuskan, tujuan dikultuskan, dia sengaja pasang foto ini, tujuannya untuk apa? Ya, ini tokoh besar. Ini saya agungkan dia. Dia itu wali Allah luar biasa. Atau keyakinannya juga, kalau saya pasang foto ini nantinya rezeki saya lancar. Biasa foto-foto wali atau kiai tertentu. Maka hukumnya tidak boleh, haram. Karena itu sudah menyalahi akidah itu, nggak boleh. Terus yang kedua, kalau cuma sekadar dipajang saja, tidak dikultuskan, tidak dikultuskan, maka tidak sampai hukumnya haram. Adapun hadis yang mengatakan kalau malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambarnya, itu untuk gambar yang bermasalah, gambar yang dikultuskan, ya gambar yang diagungkan, gambar yang tadi ada dengan tangan itu. Kenapa foto sampai video dibolehkan? Foto itu sama dengan asli, asalkan catatannya tidak diedit, termasuk yang pakai AI. Karena kalau sudah diedit pakai AI lagi, disuruh hidupkan pada hari kiamat tuh gambar itu, maka buat seperti aslinya saja.